Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah matematika keuangan. Ini ada anuitas bertumbuh di bab 6 kalau di dalam buku ya. Yang waktu tahun 2020 ini adalah tugas mata kuliah ya, tugas kelompok dari kakak tingkat Anda. PowerPoint-nya gitu ya. Oke, ini kita akan lihat apa saja di anuitas bertumbuh ini. Anda bisa lihat di bab 6 dan juga nanti ada anuitas variabel ya. Pertama kita akan bahas tentang review anuitas. Jadi anuitas biasa yang sebelumnya yang sudah pernah disampaikan. Kemudian yang dalam bentuk Q&A, anuitas di muka dan anuitas ditunda. Selanjutnya kita lihat ke pengertian anuitas bertumbuh, kemudian rumus present value untuk anuitas bertumbuh. Terus kita lihat rumus future value untuk anuitas bertumbuh. Kemudian selanjutnya kita lihat contoh soal yang pertama ya, yang dengan menggunakan manual dan Microsoft Excel. Kemudian contoh soal yang kedua tentang present value menggunakan manual maupun dengan Microsoft Excel-nya. Selanjutnya contoh soal yang berikutnya tentang future value ya, baik itu menggunakan manual maupun dengan Microsoft Excel. Dan terakhir tentang latihan soal di halaman 200 sampai 201, nomor 1 dan nomor 7. Oke. Sekarang kita lihat tentang review anuitas. Ini merefresh kembali ya ingatan Anda tentang anuitas. Pertama, pengertiannya, anuitas itu adalah pembayaran atau penerimaan dengan jumlah uang dan interval waktu yang sama. Jadi kalau misalkan pembayaran itu 1 juta ya 1 juta terus ya, dari periode 1 sampai dengan periode N. Kemudian interval waktunya juga sama, kalau per bulan ya per bulan gitu dapatnya, kalau tahunan ya per tahun, kalau 3 bulanan ya dapatnya 3 bulanan. Itu yang dimaksud dengan anuitas. Jadi kalau dengan Anda meminjam dengan sistem anuitas, maka Anda sebagai peminjam atau debitur itu membayarnya fix atau tetap ya, jumlah nominal dan juga periode waktunya gitu ya. Jadi Anda bisa merancang atau memanage keuangan atau pembayaran Anda gitu, karena jumlahnya tetap. Kemudian konsep anuitas ya, ini terbagi dari 2 ya, untuk nilai present value ya, nilai uangnya, dan juga future value. Present value itu nilai sekarang ya, dari sejumlah uang yang akan datang. Kemudian untuk future value-nya itu nilai yang akan datang untuk sejumlah uang yang ada sekarang. Selanjutnya jenis anuitas ya, ini ada anuitas biasa, anuitas di muka dan ditunda, serta anuitas bertumbuh, dan juga ada anuitas variabel. Pada yang kali ini kita akan bahas tentang anuitas bertumbuh terlebih dahulu. Ini definisinya ya, Anda diharapkan bisa mengetahui perbedaan-perbedaan dari 5 anuitas tersebut ya. Apa perbedaannya antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita lihat yang anuitas bertumbuh terlebih dahulu. Pengertiannya itu, anuitas bertumbuh adalah pembayaran atau penerimaan dengan jumlah uang yang tidak sama setiap periodenya. Ya, tidak sama ya periodenya, tetapi bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama sebagai anuitas. Nah, jadi nanti jumlah uang yang diberikan itu, kalau periode pertama misalkan sejumlah 1 juta katakan ya, nanti periode keduanya berarti misalkan 1.200.000 ya. Periode berikutnya 1.400.000. Nah, pertumbuhannya itu nanti tetap ya gitu. Pertumbuhannya itu tetap ya sama ya, artinya sama. Kalau nambah 200 ya 200 gitu ya. Itu kalau nanti nambahnya dalam persentase, misalkan 1% nambahnya ya 1% gitu ya. Kalau penambahannya secara nominal 200.000 ya per periode ya, nanti nambahnya terus 200.000. Oke, kemudian rumus present value anuitas bertumbuh.
Nih ya, yang pertama jika pembayaran dilakukan hari ini ya. Selanjutnya yang kedua jika pembayarannya dilakukan periode berikutnya. Oke, jika pembayaran dilakukan pada hari ini, maka present value-nya adalah 1 min 1 plus G. G-nya itu adalah gain ya. Gain-nya. Gain gitu ya, atau pertumbuhan gitu ya. G-nya itu pertumbuhan. Kemudian dibagi dengan 1 plus I pangkat N per 1 min G dikali dengan A1. A1 nya itu adalah besar pembayaran untuk penerimaan satu periode lagi ya. Kemudian A0 adalah besar pembayaran atau penerimaan hari ini. Kemudian N itu jumlah periode. Kemudian G nya adalah tingkat pertumbuhannya. Kemudian I adalah tingkat bunga diskonto atau tingkat bunga relatif. Nah, dengan catatan I-nya lebih besar daripada G ya. Oke, jadi bunganya lebih besar daripada pertumbuhannya dalam bentuk persen. Oke, selanjutnya jika pembayaran dilakukan di periode berikutnya, maka persen value-nya adalah 1 min 1 plus G per 1 plus I pangkat N-nya, jadi bukan N lagi tapi pangkat N min 1 ya, dibagi dengan 1 min G A1 ditambah dengan A0. Jadi artinya ini yang dua rumus ini ya, untuk rumus kalau misalkan pembayarannya misalkan minjamnya hari ini, kemudian pembayaran dilakukan pertama kalinya hari ini juga ya gitu ya. Kemudian yang keduanya berikutnya kalau minjam hari ini tapi pembayaran angsuran pertama itu dilakukan periode berikutnya. Nah, rumusnya ini jadi tambah A0-nya. Oke. Kemudian rumus future value untuk entitas bertumbuh ya. Nilai yang akan datangnya itu sama dengan 1 plus I pangkat N dikurangi dengan 1 plus G pangkat N dibagi dengan 1 min G kali dengan A. Ya. Kemudian keterangannya sama ya, I-nya harus lebih besar daripada G. Itu artinya kalau I-nya 12, nanti G-nya itu harus lebih kecil dari itu ya, pertumbuhannya gitu. Kemudian tingkat bunga diskonto ya, untuk I-nya, G-nya adalah tingkat pertumbuhan, N-nya adalah jumlah periode, A-nya itu besar pembayaran atau penerimaan yang akan datang. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya ya, contoh soalnya. Jika pembayaran dilakukan pada saat ini ya, gitu. Jika dilakukan pada hari ini atau sekarang. Oke, berapa nilai sekarang dari anuitas kas sebesar 1 juta tahun depan ya, dengan nilai 1.100.000 tahun berikutnya dan bertumbuh sebesar 10% setiap tahunnya. Jadi pertumbuhannya 10%. Jadi kalau tahun ini 1 juta, berarti tahun depannya 10% dari 1 juta kan 100.000, jadi 1.100.000. Oke, tahun berikutnya lagi berarti cari 10% dari 1.100.000 ya. Gitu, berarti 110.000. Nah, nambahnya jadi 110.000 dan seterusnya. Nah, oke, maka kita jawab ya. Yang pertama kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahuinya nilai sekarangnya itu adalah 1 juta. Kemudian bunganya 12% ya. Oke, ini di soal kurang begitu kelihatan ya. Itu bunganya 12%. Kepotong soalnya. Kemudian pertumbuhannya tadi 10% ya. Nah, ini bunga lebih besar daripada tingkat pertumbuhan dalam memenuhi syarat. Kemudian N-nya itu sama dengan 10 kali ya pembayarannya, maka berapa nilai sekarangnya. Nah, jadi